Shalom kepada Bapak Ibu dosen. Saya akan memaparkan seminar biblika saya yang berjudul Iman Pegawai Istana yang Membawa Kehidupan bagi Anaknya. Tinjauan biblis terhadap peran ayah dalam teks Yohanes 4 ayat 47 sampai 53. Demikian, peran ayah sangatlah penting dalam mengarahkan, memberikan sumber materi, kenyamanan, dan memberikan bimbingan rohani agar iman dalam anggota keluarganya, terutama pada anak, dapat bertumbuh. Sehingga ketika seorang ayah tidak mampu memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani atau iman kepada anggota keluarganya, terutama kepada anak, tentu akan terjadi ketimpangan di tengah-tengah keluarga. Kita masuk ke etimologi dan terminologi. Saya memfokuskan pada 5 kata, yaitu yang pertama anak, yang kedua ayah, yang ketiga percaya, yang keempat pegawai istana, dan yang kelima tanda dan mujizat. Saya mencoba dari yang pertama, ya, anak. Dalam teks Yohanes sendiri ada 2 istilah dalam bahasa Yunani yang dipakai untuk merujuk kata anak. Yang pertama uios, dapat kita lihat di ayat 47, 50 dan 53. Dan yang kedua kata paidion atau pais terdapat di ayat 49 dan 51. Kata paidion berasal dari kata Yunani yang berkata dasar pais yang artinya anak kecil. Pemakaiannya juga kebanyakan maskulin. Sehubungan dengan usia, kata ini menunjukkan seorang anak laki-laki antara usia 7 sampai 14 tahun. Secara sosial dapat kita lihat bahwa kata ini berarti hamba atau budak. Dalam PL sendiri, anak merupakan hadiah dari Tuhan dan dapat kita lihat dari Mazmur 127 ayat 3. Begitu juga dalam PL ditekankan kasih orang tua, Kejadian 22 ayat 2, 1 Raja-Raja 3 ayat 26. Tetapi juga menuntut ketaatan dari anak-anak, Keluaran 20 ayat 12. Di dalam PB ditegaskan bahwa anak merupakan suatu ciptaan Allah. Yesus sangatlah menghargai keberadaan anak-anak. Dapat kita lihat dalam Matius 18 ayat 2, 19 ayat 13, karena kelemahan, ketidakdewasaan dan kebutuhan bantuan mereka. Lalu sedangkan kata uios, kata ini mengacu kepada pemakaian pada Yesus sebagai putra Maria dan Yusuf. Dapat kita lihat dari Matius 1 ayat 21, Lukas 1 ayat 31, dan juga mengacu pada pemilihan Tuhan yang memutuskan, Galatia 3 ayat 7. Selanjutnya kata ayah. Ayah dalam bahasa Yunani, ayah yaitu pater. Dalam perjanjian lama, kata ini dipakai dalam bentuk lain yaitu ab, merupakan elemen dasar dalam konsep keluarga. Ayah memainkan peran penting dalam pengadilan suku dan sangat dihormati. Istilah ayah secara ideal dihormati seperti imam, nabi, dan pejabat. Dalam perjanjian baru, Yesus juga menunjukkan rasa hormat tanpa syarat kepada orang tua. Dapat kita lihat dalam Markus 10 ayat 19. Dalam Injil Yohanes sendiri, pemakaian kata ayah digunakan untuk Tuhan sebanyak 115 kali. Dan inti dari pesan dalam Yohanes ialah persatuan Bapa dan anak, yang artinya Bapa mengasihi anak. Kita masuk ke kata percaya. Kata iman dalam Yohanes tidak pernah muncul. Akan tetapi dalam Injil Yohanes ia lebih menggunakan kata percaya. Dalam teks ini ada 2 kata yang menunjuk kepada kata percaya, yaitu episteusen dan pisteuo. Dan kata pisteu sete
berasal dari kata pisteo. Keseluruhan kitab ini ditulis agar pembacanya diajak untuk percaya dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Sehingga tidak mengherankan jika ucapan-ucapan Yesus maupun komentar-komentar Yesus sendiri menyinggung soal percaya. Kata kerja percaya dalam Injil Yohanes terdapat sebanyak 100 kali. Kemudian pegawai istana. Pegawai istana dalam bahasa Yunani yaitu basilikos, yang merupakan kata yang kurang umum dituliskan. Namun dalam Perjanjian Baru cukup umum, merujuk pada hukum yang diberikan oleh raja untuk memiliki martabat kerajaan. Dalam teks ini diartikan sebagai petugas kerajaan. Kita masuk ke tanda dan mukjizat. Dalam bahasa Yunani, kata tanda dan mukjizat yaitu semia kai terata, berasal dari kata semion dan teras. Dalam dunia Yunani, semion berkembang dari kata sema yang berarti sign dan mark. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tanda. Awalnya kata sema kai terata muncul bersamaan untuk menunjukkan pertanda yang dipahami oleh tahayul di saat krisis. Penggunaan kata semeion dalam kata PL Yunani muncul sekitar 125 kali. Dalam Perjanjian Baru sendiri, kata semeion muncul 73 kali dan 24 kali dalam Injil Yohanes. Kata ini paralel dengan kata teras dalam bentuk jamak. Frasa semeia kai terata muncul di pasal 4 ayat 48 dalam konteks polemik. Kita masuk dalam keluarga. Dalam bahasa Yunani, keluarga yaitu oikos, yang berarti rumah. Namun dalam Perjanjian Baru, kata oikia tidak hanya merujuk kepada rumah, tetapi kepada keluarga, yaitu penghuni rumah. Dalam Perjanjian Lama, kata oikos merujuk kata bait, yang berarti tempat tinggal, rumah tangga. Dalam arti luas diartikan sebagai marga, bahkan suku yang lebih besar, misalnya rumah Yehuda. Kita masuk ke penulisan Injil Yohanes. Berikut beberapa kemungkinan yang menjelaskan penulisan Injil Yohanes. Yang pertama, Panatua di jemaat Efesus. Yang kedua, Rasul Yohanes anak Zebedeus, murid yang dikasih oleh Yesus. Yang ketiga, murid dari Rasul Yohanes. Yang keempat, Yohanes Markus. Yang kelima, sumber tanpa nama. Oke, kita masuk ke dalam pokok-pokok teologi. Dalam semua kitab PB tempat umum diberikan kepada iman. Dapat kita lihat yang pertama, iman dalam Injil Yohanes. Kata kerja percaya dipakai karena sebuah kebutuhan untuk menekankan tindakan percaya. Sehingga dalam Injil Yohanes, pemakaian kata kerja ini jauh lebih sering diikuti kata depan yaitu eis, yang artinya mempercayakan diri kepada Tuhan. Selain itu, ada juga pemakaian kata epi, mungkin bersumber pada lingkungan Kristen dalam rangka membuat perbedaan di antara sekedar percaya dengan mempercayakan diri secara pribadi. Yang kedua, iman menurut Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul memperlihatkan imannya sendiri sebagai pertobatan dan sebagai milik orang Kristen yang tidak terelakkan. Yang kemudian, iman menurut Paulus. Dalam pengajaran Paulus, iman sangat kaya dan merupakan ajaran yang paling penting dalam pengajaran Paulus. Iman merupakan pusat pengalaman Paulus maupun teologi. Perolehan keselamatan baginya semata-mata dihasilkan oleh iman, seperti halnya dalam penulisan PB. Paulus kadang-kadang menggunakan kata pistis dalam arti kesetiaan Allah. Roma 3 ayat 3, 1 Korintus 1 ayat 9, 2 Korintus 1 ayat 18, dan 2 Timotius 2 ayat 13.
Selanjutnya iman menurut surah Ibrani. Surah Ibrani memahami iman sebagai dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 1, Ibrani 11 ayat 1. Di sini kata pistis atau iman tidak menggunakan kata sandangan. Dengan demikian dapat dipahami dalam arti umum walaupun punya sangkut paut khusus dengan iman Kristen. Selanjutnya iman menurut surat Yakobus. Surat-surat ini menyebutkan iman dan masing-masing memberikan sumbangan yang khas. Yakobus mengaku bahwa para pembacanya beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Yakobus 2 ayat 1. Ia menyadari bahwa iman sesudah dimulai perlu diuji. Yakobus 1 ayat 3. Karena tidak bisa diterima selaku benar tanpa pencobaan. Selanjutnya iman dalam kitab Wahyu. Wahyu menggunakan iman dalam bahasa Yunani yaitu pistis. Lazimnya ia mengartikan kesetiaan. Kesetiaan kepada Kristus sendirilah sebagai saksi yang setia. Dan kemudian iman pegawai istana sebagai seorang ayah dalam teks Yohanes 4 ayat 47 sampai 54. Teks Yohanes sendiri melaporkan bagaimana perjalanan Yesus dan pelayanan Yesus di Galilea. Dalam perjalanan Yesus kembali ke Galilea, ia berhenti di Kana. Di sana ia menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Dan kesungguhan pegawai istana itu mendorong Yesus untuk menyembuhkan anak pegawai istana. Namun kita dapat melihat ada 3 fase atau 3 hal yang tampak dalam pertemuan Yesus dengan pegawai istana. Yang pertama, keraguan iman pegawai istana. Dalam teks Yohanes sendiri, pegawai istana datang menghampiri Yesus ketika sedang dalam perjalanan dari Yudea ke Kana di Galilea, walaupun ia tinggal di Kapernaum. Terlihat ia memiliki rasa hormat yang besar kepada Yesus sehingga ia langsung mendatangi Yesus sendiri. Namun ada ketulusan dalam hatinya dan pasrah diri terhadap Yesus agar Yesus menyembuhkan anak pegawai istana tersebut. Namun walaupun demikian terdapat kelemahan di dalam pegawai istana. Yang pertama, pemahaman yang dimiliki pegawai istana tersebut yaitu dia mengira Yesus tidak melakukan penyembuhan kepada anaknya dari kejauhan, sehingga ia memohon agar Yesus datang bersama-sama dengan dia ke rumahnya dan menyembuhkan putranya. Dapat kita lihat di ayat 47. Selanjutnya kelemahan pegawai istana yaitu ia mengatakan bahwa Yesus datang dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati, seolah-olah jika tidak maka terlambatlah sudah. Padahal Kristus memiliki kuasa yang sama besar baik atas kematian maupun atas penyakit jasmani. Yang kedua, kesungguhan iman pegawai istana. Adapun Yesus tampak merespon pegawai dengan satu celaan dengan mengatakan, jika tidak melihat tanda dan mukjizat kamu tidak percaya. Hal ini dikatakan Yesus untuk mengomentari apa yang terjadi pada konteks budaya pada masa itu. Antara lain yang pertama, meskipun orang pada saat itu mendengar sumber yang meyakinkan dan dapat diandalkan tentang mukjizat yang dilakukan Yesus di tempat lain, mereka tidak mau percaya sebelum mereka melihat langsung pekerjaan Yesus sendiri. Kedua, meskipun orang banyak melihat pekerjaan Yesus seperti melakukan mukjizat, akan tetapi mereka tetap saja tidak
percaya akan pekerjaan Yesus itu sendiri. Mereka tidak mau percaya kecuali digerakkan tanda dan mujizat. Namun ada tampak kesungguhan pegawai istana untuk meminta pertolongan kepada Yesus. Maka ia bersiteguh dalam permohonannya, dapat kita lihat di ayat 49. Dia kembali mengajukan permohonan kepada Yesus, sehingga tampak dia juga menerima teguran itu dengan sabar dan berbicara dengan Yesus dengan hormat. Sehingga pada akhirnya Yesus memberikan jawaban atas permohonan dengan mengatakan anak pegawai istana itu hidup dan menyuruh ia pergi. Dengan sigap dia langsung pergi dengan hati yang percaya akan perkataan Yesus. Pegawai istana itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus. Tampak bahwa orang itu percaya tanpa mengetahui apakah itu sungguh terlaksana atau tidak. Ia menyerahkan semua kuasa kepada Yesus. Yang ketiga, buah iman pegawai istana. Penyembuhan itu sekarang dikuatkan suatu konklusi yang biasa dalam cerita-cerita penyembuhan dalam Injil. Bahkan jam penyembuhan tepat saat seperti yang dikatakan Yesus kepada pegawai istana. Dalam ayat 53 dikatakan bahwa selain pegawai itu yang semakin percaya akan Yesus, bahkan seluruh keluarganya, terutama anaknya, ikut turut percaya. Percaya epicentrum digunakan di sini secara absolut, tanpa diberi objek, dan berarti bahwa pegawai itu dan seluruh anggota keluarganya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kemudian urgensi iman seorang ayah dalam keluarga menurut teks Yohanes 4 ayat 47 sampai 54. Dalam teks ini ditunjukkan bahwa dilihat ada 3 macam kepercayaan yang dimunculkan, yaitu yang pertama, percaya berdasarkan pada tanda-tanda, yaitu di ayat 48, dan yang kedua percaya kepada perkataan Yesus di ayat 50, dan yang ketiga percaya secara absolut dalam Kristus ayat 51. Dalam teks ini Yohanes mau menampilkan di sini perkembangan iman sebagai suatu paradigma dari iman yang sejati, atau bahkan tahap-tahap yang biasa dilalui sebelum orang mencapai kedewasaan iman yang matang. Berdasarkan teks ini juga bahwa pegawai istana menjalankan fungsinya sebagai ayah dan tetap menaruh kasih sayang kepada anaknya. Adapun kasih sayang yang dimilikinya ialah besar, sehingga ketika anak itu sakit, tampak dia melakukan apa saja bantuan untuk kesembuhan putranya. Iman sang ayah membawa dirinya sendiri menuju Tuhan Yesus yang agung, membawa kesembuhan dan keselamatan bagi keluarga, terutama kepada anaknya sendiri. Kita masuk dalam hubungan dengan perjanjian lama. Adapun kitab Yohanes 4 ayat 47 sampai 54 yang menceritakan kisah penyembuhan anak laki-laki dari pegawai istana. Dari kisah ini terlihat seorang pegawai istana yang berasal dari Kapernaum datang ke Kana untuk meminta Yesus untuk menyembuhkan anak atau putranya yang sedang sakit. Dalam hal ini dengan menggunakan tanda dan mujizat ayat 48, Yesus sedang menyelidiki karakter kepercayaan pegawai istana yang telah membawa ia datang kepadanya. Ternyata kepercayaan yang dimiliki pegawai istana tersebut, imannya bertumbuh dan mampu merespon Yesus. Hal itulah yang membuat anak pegawai istana tersebut sembuh. Namun dalam perjanjian lama, ternyata masalah kepercayaan sudah dibahas terlebih dahulu, dimulai dari pemanggilan Abraham, dan hal serupa pernah terjadi seperti kisah seorang janda miskin di Safrat, di mana iman seorang janda mampu bertumbuh di dalam kesusahannya. Kebutuhan dan kesusahan seorang janda miskin itu tidak diremehkan oleh Allah. Ia juga mengutus
Elia untuk memperkuat imannya dan memberikan berkat-berkat jasmani ketika janda itu sudah nyaris putus asa. 1 Raja-Raja 17 ayat 22. Iman janda itu kepada Allah dan firman-Nya melalui Nabi Elia membuatnya menukarkan hal yang tidak pasti yang tampak untuk tidak tampak. Melalui pertumbuhan iman janda miskin tersebut memperoleh berkat jasmani dan berkat rohani dari Nabi Allah. Hal itu membuat seisi rumahnya, terutama anaknya, selamat. Sehingga iman dalam PL ialah emuna dari kata aman, dan ide dasarnya adalah mantap, merasa sesuatu yang dapat diandalkan, setia, percaya kepada Allah. Sehingga iman biasanya digunakan untuk garis pemisah antara yang benar dan yang salah. Selain itu, biasanya dalam perjanjian lama, iman dilakukan untuk menentang penyembahan berhala. Kita masuk dalam kesimpulan dalam teks Yohanes 4 ayat 47 sampai 53. Ini merupakan bagian yang menyinggung mengenai pelayanan Yesus di Galilea. Setiap kedatangan Yesus di setiap daerah membawa pengaruh kepada orang banyak, termasuk pegawai istana di Kapernaum. Dia adalah ayah dari seorang anak yang sedang sakit parah dan bahkan hampir mati. Namun iman menuntun untuk datang menjumpai Yesus dengan menempuh jarak yang panjang. Rasa panik berserah membuat ia percaya dan mampu merespon Yesus. Sehingga iman pegawai istana membawa kesembuhan dan keselamatan kepada anaknya. Melalui teks ini juga kita lihat bahwa Injil Yohanes merupakan Injil yang menekankan kepercayaan kepada Yesus Kristus melalui iman dan perbuatan. Melalui iman yang dimiliki pegawai istana, tidak hanya anaknya yang menjadi percaya dan sembuh, melainkan seisi rumahnya ikut menjadi percaya. Tampak terdapat peran seorang ayah yang sangat vital yang diemban seorang pegawai istana, yang mana ia menjalankan tanggung jawabnya dengan memimpin dan menjaga keluarganya. Digambarkan juga dalam Injil Yohanes, ia rela memberikan hatinya dan berserah penuh kepada Yesus, sehingga iman dan perbuatan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Selain itu, buah dari iman tersebut ialah keselamatan yang kekal yang berasal dari Allah. Sekian presentasi atau pemaparan dari presentasi saya. Terima kasih.